Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Real Podcast. Oke Manda, benar sekali. Jadi hari ini kita balik lagi bersama bintang tamu yang sangat juga spesial hari ini tentunya. Dan saya di sini Genta Praga serta Amanda Saskia, dan bintang tamu kita hari ini adalah Kak Faisal dari 06 Production telah hadir di sini. Suatu kebanggaan lah bagi kami, pokoknya teman-teman satu jalur lah katakanlah ya, bisa datang di sini untuk sharing-sharing halnya nanti. Oke Manda, lanjut. Nah ini selain dari 06, Kak Faisal ini dikenal itu bukan hanya di Palembang. Wah, di mana? Di luar Palembang tuh sangat terkenal. Karena ada satu komunitas IO kita itu Backstager namanya. Kalau kita datang ke sana dari Palembang, dari mana? Dari Real 7 Palembang. Itu pasti ada juga kemungkinan menanyakan gimana kabar Faisal 06. Seperti itu Kak, itu pasti Kak. Ya. Nah, itu suatu kebanggaan juga sih menurut aku, nama bisa dikenal sampai sejauh itu. Nah, oke Kak Faisal. Kantor sekarang masih jalan Kak? Kantor alhamdulillah kita masih beroperasional Masih, di ya? masa pandemi ini. Yo, benar sekali. Dimana kita banyak sekali cobaan di sini. Banyak sekali. Nah, Kak Faisal, Ya. kita pengen tahu nih Kak Faisal, awal mula mungkin ya Man, awal mula dulu lah ya, dari berdirinya 06 itu. Oke, jadi sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Real 7 memberi kesempatan buat saya di podcastnya. Ini Ya. keren. Keren banget nih. Jadi bicara 06 Production, sebenarnya kita flashback ke belakang. Ya. Jadi 06 Production itu sebenarnya berdiri di tahun 2006. Bermula pada saat saya masih zaman kuliah lah ya, Aha. ya, Man. Jadi zaman kuliah ada teman ngajak ikut di event lah, acara lah. Aha. Jadi pada saat di kampus juga saya terlibat di dalam kepengurusan kampus BEM ya lah. Terus kemudian saya diajak event. Di sana saya mulai belajar event, bukan belajar ya, saya Yeah. ikutin. Pertama saya cuma mengikutin event itu apa. Terus kemudian setelah event berjalan, apa sih yang dapat dari situ? Terus kemudian pada saat kuliah, kan kita dikasih ID card, itu senangnya bukan main. Iya benar. Tentu. Satu kebanggaan itu Kak. Teman-teman mau masuk kita udah pakai ID card. Ah. Nah, jadi pada saat saya ikut di event, terus kemudian saya masuklah di namanya salah satu radio. Radio itulah Radio Momea. Momea, oke. Sekitar 2003, 2004, 2005. Nah, kebetulan pada saat di akhir 2005, saya memutuskan untuk keluar dari radio itu. Terus saya baru membuat 06 Production. 06 Intinya Production. sebenarnya kenapa saya membangun 06 Production, saya melihat di sini adalah peluang untuk suatu pekerjaan. Iya. Saya melihat bahwa ini event organizer, suatu bisnis atau suatu industri yang bisa menghasilkan. Iya. Gitu. Nah, untuk nama sendiri Kak, itu kepikiran untuk membuat 06 itu dari mana sih? Sebenarnya nama itulah banyak ya namanya. Iya. Kalau berbicara masalah nama, jujur dari saya sendiri itu nggak terlalu memikirkan ataupun misalnya filosofinya seperti apa. Iya. Pada saat di 2006 saya berpikir kenapa nggak 06 aja ya. Oh, oke. Jadi 06 tuh dibikin pada tahun 2006. Oke. Januari, tanggal 29 Januari 2006. 2006. Berarti 06 diambil dari 2006. Kalau kita R7 itu kan R7 itu diambil karena ada 7 orang pendiri. 7 pada orang saat pendiri. itu. Ya. Biasanya kan kadang-kadang nama itu boleh dibilang spesifik, tapi namanya kadang-kadang hanya tagline. Iya, benar sih. Nah, itu bagaimana cara Kak Faisal membangun nama itu dan memperkenalkan tidak hanya di Palembang tapi di luar kota juga? Oke. Sebenarnya gini, pada saat saya ngebuat 06 Production, kan kebetulan basic saya sudah ada tuh. Sebelumnya saya ikut teman, terus kemudian saya di radio. Jadi pada saat saya membuat 06 Production, alhamdulillah pada saat itu kita dipercaya salah satu klien lah, otomotif, bisa disebut
disebutkan. Ini bisa boleh. Bisa di klien terus kemudian brand. Boleh, nggak masalah. Oke, boleh. Aman. Mungkin dia nanti bakal masuk ke sini juga. Oke, jadi gini, pada saat di 2006 itu Januari, Februari, persis di Februari itu saya mendapat tawaran dari Yamaha. Oke. Yamaha itu mereka mau membuat event waktu itu Valentine Day. Nah, jadi saya diundang ke Yamaha waktu itu masih di Tamrin, Kamboja. Ya. Saya datang, saya bikin proposal, penawaran seperti biasa. Akhirnya event pertama pada saat itu adalah di Yamaha. Terus kemudian seperti apa saya membangunnya, itu sebenarnya learning by doing ya. Saya juga tidak bukan seorang yang mahir untuk membangun perusahaan, terus kemudian membangun manajemen orang yang saya biasanya bilang itu adalah manajemen people, terus kemudian manajemen keuangan. Oke. Nah, jadi pada saat event itu pertama berjalan, alhamdulillah sukses. Terus kemudian kita merambah lagi ke beberapa klien, dalam arti kata kita mencoba mengetuk, dalam arti kata kita coba untuk memperkenalkan bahwa 06 Palembang ada. Oke. Nah, kebetulan lagi pada saat itu 06 itu alhamdulillahnya itu mendapat event SAP itu dari Jakarta. Dari Jakarta ya. Mulai itu dari Visicom, mulai itu dari Ideacom dan lain-lain. Nah, tidak terpikir juga pada saat itu bahwa mungkin teman-teman berpikir adalah sekarang 06 adalah IO Subcon. Whatever itu yang penting gimana saya menjaga event itu supaya sukses dan message klien itu tercapai. Dan terakhir lagi adalah KPI-nya. KPI itu tercapai. Waktu terus berlalu, terus terus bulan ke bulan, pada saat klien event di Palembang dan itu alhamdulillah sukses, mereka akan pulang ke Jakarta. Benar. Pulang ke Jakarta. Nah, disitulah 06 mendapat beberapa rekomendasi dari teman-teman IO Jakarta. Oke, benar. Karena menjaga kualitas tadi ya. Iya, gitu. Mantap sih. Nah, untuk membangun 06 sendiri itu ada teman-teman lain nggak sih Kak di belakangnya? Membangun 06 production. Atau memang dari diri sendiri nih? Kalau dari secara company, 06 itu saya sendiri yang membangun. Oke. Saya sendiri membangun, tapi apapun itu kalau kita bekerja sendiri, dalam arti kata kita one man show, itu tidak tercapai. Benar. Saya pasti akan didukung, saya disupport oleh teman-teman yang satu ya mungkin se-frame sama saya. Satu kemudian tujuannya sama. Akhirnya saya mencoba membangun sedikit sistem ya, walaupun sistemnya tidak sesempurna teman-teman yang lain, tapi minimal basicnya adalah ayo kita bekerja sama, terus kemudian jujur, komunikasinya lancar, dan kita bisa membangun teamwork. Iya benar sekali. Nah kalau dari keluarga Kak, bagaimana? Ada nggak sih ibu? Yaudah nggak apa-apa kalau kamu mau coba gitu, silakan kan? Atau pikir aja dulu, nanti nggak maju atau gimana gitu? Ini keluarga istri atau keluarga ini? Karena keluarga besar. Pada saat itu kan masih bujang. Orang tua, ya masih bujang. Oke, jadi ada cerita lucu ya pada saat saya pada saat kuliah, selesai kuliah, terus saya membangun 06, pasti prosesnya pasti akan ada. Iya. Saya kuliah pada saat semester ketiga, saya tidak meminta lagi ke orang tua biaya itu kuliah, biaya dan yang lain. Terus kemudian orang tua alhamdulillah dapat orang tua yang bukan yang dalam arti kata pemikiran, ayo kamu harus jadi PNS, ayo kamu harus bekerja di sini, ayo kamu harus bekerja di sini. Iya. Alhamdulillah tidak seperti seperti itu orang tua saya. Tapi pada saat perjalanan dulu itu saya pagi keluar, pagi itu, terus kemudian malam balik, pagi pulang lagi, pagi pergi lagi, malam balik. Jadi orang tua bingung ini kerja apa sih anak. Iya. Faisal ini kerja apa? Menghasilkan belum? Terus kemudian makan di rumah tetap, baju tetap disiapkan, dicuci, digosok, bla bla. Sampai akhirnya mungkin orang tua sedikit kesel ya. Di rumah tidak memberi dalam arti kata kontribusi itu banyak, bukan hanya secara material ya.
bersih-bersih rumah kek. Iya. Atau diam di rumah sebentar kek. Itu enggak. Jadi pada saat saya lupa tahun berapa. Mungkin di awal-awal tahun kalau nggak salah 2006 itu orang tua saya almarhum sampai ini baju, ini tas, silakan keluar rumah. Itu serius? Saya pernah diusir. Wow. Berarti itu goncangan apa namanya, hati itu bukan main pada saat itu, Kak. Jadi ini merinding nih. Oh. Jadi pada saat itu saya diusir ke orang tua, papa jelasin sama karena kenapa mereka berpikir gak ada, kalau bahasa Palembangnya adalah gak ada juntrungan. Saya nggak berani lari waktu itu. Ini cuma sehari 2 hari saya menginap lah di tempat teman. Tapi saya pada saat itu adalah pukulan keras ya, pukulan keras orang tua, apalagi saya laki-laki. Saya mencoba menunjukkan kepada orang tua saya bahwa pekerjaan saya ini suatu saat akan menghasilkan. Dari mana saya bisa menunjukkan itu? Satu, keseriusan saya. Terus kedua, saya memberi atau menunjukkan bahwa ini loh pekerjaan event organizer pada saat di tahun itu seluruh orang belum tahu. Benar. Belum, dan bahkan belum memahami apa sih event organizer itu. Bahkan orang melihat dalam tanda kutip sebelah mata ya. Yang orang hanya tahu event organizer itu adalah hura-hura. Terus kemudian panitia lah. Dan pekerjaannya nggak jelas. Terus kemudian apalagi pada saat itu saya seragam kan tidak ada. Yang selalu celana pendek. Jam pergi terserah, pulang terserah. Akhirnya di situ menjadi cambuk bagi saya. Berarti sangat besar peran keluarga ya, Kak ya. Peran keluarga, alhamdulillah karena ya itu, tapi nggak mungkin bisa juga menjadi Kak Faisal yang seperti sekarang tanpa ada kejadian tadi kan yang diceritakan tadi maksudnya. Nah, kalau dari keluarga yang sekarang Kak? Keluarga sekarang sih alhamdulillah ya. Istri ya? Khususnya istri. Istri itu sangat mendukung apa yang sudah saya jalankan bertahun-tahun. Kebetulan saya menikah itu di 2014. Dan sampai saat ini support yang paling besar itu adalah selain di keluarga inti saya, itu ada di istri dan anak-anak saya. Kenapa? Kalaupun mereka tidak mendukung atau mensupport, IO ini, event organizer ini rentan dengan banyak sekali cobaan ya. Banyak sekali, ini kita nggak bisa pungkiri. IO ini bisa membuat kita jatuh banget. Benar. IO ini bisa membuat kita maju. Nah, dua mata sisi pisau ini tergantung cara perspektif kita berpikir dan kita membawa kapal ini mau kemana. Ya balik lagi ya dari kita semua. Nah, untuk saat ini 06 udah memiliki beberapa klien Kak. Dan cara membangun atau mendapatkan klien baru itu apa yang dilakukan 06? 06 kalau bicara berapa klien sih lumayan ya. Lumayan. Oke. Dari 2006 sampai 2020 ya bisa dibilang 50 ke atas lah klien. Terus kemudian tadi apa pertanyaan? Membangun atau mencari klien baru. Sebenarnya karena gini, kita sih bukan keenakan ya, keenakan dengan kondisi sekarang 06 bahwa adalah subkon. Kadang-kadang kita pengen membuat semacam event sendiri ataupun proposal, tapi itu pada saat kita ingin membangun, kita sudah diribetkan, kita sudah disibukkan dengan event-event yang subkon dari teman-teman Jakarta. Nah, cara menjaga sebenarnya simpel. Kita adalah bisnis jasa. Real 7, Real 7 juga bisnis jasa. Membangun komunikasi itu sangat penting bagi saya. Membangun silaturahmi itu sangat penting. Terus kemudian menjaga kualitas event. Benar. Terus kemudian tadi sempat disinggung di awal, ada suatu komunitas yang sangat bagus menurut saya, itu adalah Backstager Indonesia. Itulah komunitas seluruh IO yang ada di Indonesia itu bernaung di situ. Sebenarnya Backstager ini itu bukan untuk kita mencari event di sana, tetapi di situ sangat banyak sekali
hubungan pertemanan yang akhirnya akan menjadi hubungan pekerjaan. Terus kemudian di sana banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat. Benar. Baik itu cara membuat proposal, cara berkomunikasi dengan klien, cara menagih pun yang benar kita dapat di sana. Gitu. Dan teknis juga bisa didapatkan di sana. Sangat pasti. Karena di orang-orang backstager itu orang-orang yang expert ya. Expert semua, mulai dari orang lighting, betul, multimedia, pokoknya semua lengkap ada di sana. Di situ. Beruntung lah ya, bisa di sana. Mulai dari 2017 saya lihat udah ada di sana. Iya, ada juga. Waktu itu yang 2019 kalau nggak salah. 2019 ikut juga. 2019 06 absen karena ada event di Palembang yang bisa tinggal. Iya, nah maka waktu itu kan jadi ada pembicaraan juga tentang betul. Harusnya 06 dapat slot di situ, ini dibatalkan. Ya. Nah, itu lalu bagaimana cara Kak Faisal untuk menegaskan kepada tim agar ayo kita jaga event ini biar kita bisa terus lanjut di titik selanjutnya. Nah, itu kan lumayan sulit, Kak, karena beda kepala ya kita bilang ya, seperti itu. Nah, lalu treatment seperti apa yang Kak Faisal tekankan pada tim? Ya, balik tadi ke awal bahwa 06 ini dibangun sebenarnya bukan dari sistem perusahaan yang seperti biasa. Jujur, saya membangun ini dengan sedikit ada sistem adalah kekeluargaan. Membangun timnya seperti apa? Saya brainstorm anak-anak bahwa pada saat 06 sudah mulai, mohon maaf sebelumnya, pada saat mulai padat, saya mengajak anak-anak bahwa ayo 06 ini bukan hanya milik Faisal Ferdiansa. Benar. 06 ini adalah milik kita sama-sama. Karena kenapa? Pada saat event ini berjalan hanya ada Faisal, event ini tidak jalan. Terus kemudian pada saat event ini dikerjakan sama-sama dan kalian totalitas, tentunya event ini baik dan klien puas, klien pulang, tentunya pasti akan ada feedbacknya apa? Satu, kita mau dapat rekomendasi teman-teman di Jakarta, dan tentunya income ataupun rezeki otomatis akan mengalir di situ. Simpel sih sebenarnya yang dianut dari 06 bahwa kekeluargaan itu sangat penting. Terus kemudian intinya kalau saya di sana komunikasi itu harus strict jalan, karena pada saat komunikasi ini stop dan itu komunikasinya satu persatu atau tidak keseluruhan, message event ataupun message dari klien itu tidak akan sampai ke kita. Jadi makanya nanti kalaupun ini tidak berjalan, makanya miss event pasti akan terjadi di lapangan. Benar sih. Nah, lalu ada ini lain-lain nggak sih, Kak, selain 06 bisnisnya gitu? 06 bisnis ya. Kalau ditarik mundur ke belakang, kalau sekarang sih mungkin ada, tapi kalau yang dulu, yang dulu core bisnisnya emang event organizer. Core bisnisnya. Terus kemudian kita sempat ngejalanin LED 3 tahun. LED screen 3 tahun. Tahun kemarin sudah selesai kontraknya. Kalau untuk masalah pandemi ini sekarang, anak-anak kantor itu ada kegiatan yang namanya Genetic Rampage. Di channel YouTube. Terus kemudian alhamdulillah anak ada sedikit usaha untuk kopi ruang kosong. Jualan gitu. Jualan kopi ruang kosong ya? Iya, sembari menunggu, ya mudah-mudahan kita sama-sama memahami kondisi pandemi ini segera normal. Benar sih. Nah, kan kalau kita kan dari R7 menanggapi pandemi Covid ini dengan terus belajar, Kak. Salah satunya belajar itu nggak ada hentinya. Saya pun masih tetap belajar. Nah, karena ini pada masa pandemi ini kita memang tertunda dengan event. Biasanya kita kan eventnya tuh outdoor gitu ya, offline lah ya. Iya. Nah, di sini kita kan harus dibiasakan dengan event live seperti itu, mulai dari streaming ya kan, bermain dengan Zoom, webinar, virtual lah ya. Iya. Nah, tanpa belajar kan kita maksudnya tidak akan tahu. Dan ini sebenarnya sih sebuah keuntungan juga di kala pandemi. Nah, lalu yang dilakukan dunia baru bagi kita. Nah, apakah 06 melakukan hal yang sama? Kalau ngomong 06 melakukan yang sama, peluang itu kita sama-sama harus melihat ya. Benar. Peluang dan saya pribadi jujur orangnya itu tidak pengen orang berbaris panjang, saya
panjang. Iya. Oke. Bertepuk rame, saya bertepuk rame. Jadi tetap ada peluang ke sana dalam arti kata live streaming ataupun misalnya virtual itu deh. Yeah. Ada beberapa juga penawaran dan ada beberapa juga event yang sudah kita jalankan dengan sistem virtual maupun live streaming. Tapi jujur untuk saat ini kita lebih mengarah gimana 06 tetap survive dengan apa? Ya mungkin itu tadi satu yang jelas saya mensupport anak-anak kantor apapun yang mereka ajukan ke kantor. Contoh misalnya Kopi Ruang tadi, kantor support, terus kemudian membuat channel YouTube Genetic Rain Page gitu. Alhamdulillah ini sekarang bulan ke-8 ya. Ke-8 sama-sama mungkin kita pasti merasakan berat kondisi sangat ini. Berat tuh ini. Tapi kita harus berpikir realistis. Iya benar. Kita nggak bisa pada saat itu tadi. Kita pada saat sekarang udah boleh dibilang kita tiarap ya. Dan terus kita harus rame-rame kita ke sana. Sedangkan peluang yang lain ada gitu. Oke, berarti wah lumayan juga ya kan pelajarannya itu. Kopi Ruang tadi baru berapa bulan Kak jalan? Kopi Ruang jujur kita baru 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu ini Kopi Ruang kosong dan alhamdulillah nanti pertanggal 10 Oktober kita akan pindah ke salah satu mall di Palembang Icon di lantai 3. Kita akan stay di sana. Bakal stay di Palembang Icon lantai 3 teman-teman. Kopi Ruang mantap di dekat sekali. street yang lama. Berarti ada celah lain Kak? Ya. Di kala pandemi ini. Sembari menunggu ya. Intinya kondisi sekarang ya sehat nomor 1 dulu. Ya pasti. Terus kemudian sembari berdoa, dia berusaha, terus kemudian yang melihat peluang. Tapi peluang yang ada sekarang juga, kalau saya pribadi harus melihatnya dengan cermat-cermat. Benar Kak. Karena bahaya juga. Karena pada saat kita ekspansi ke situ, orang bikin ada contoh, dan itu menghasilkan ya. Kita tidak ada basic itu dan kita mau coba-coba dan spend uang kita itu ya terbatas. Kita coba tuh melangkah ke sana tanpa pengalaman. Kalau menurut saya itu sama bunuh diri. Bener sih. Pastilah. Pikir realistis. Betul. Nah, lalu untuk keluarga Kak ada nggak sih kekhawatiran tentang COVID ini? Mending kita nanti aja lah keluar-keluar, ngikutin aturan banget gitu. Pastilah ya. Kalau untuk keluarga selama 8 bulan ini khususnya anak. Khususnya anak itu yang namanya ke mall enggak. Protektifnya tentunya dari kita sebagai orang tua ya. Mereka yang namanya jalan-jalan keluar itu enggak. Terus kemudian contoh kita nih. Saya dari sini pulang, berarti kan saya harus bersih-bersih. Nah, berarti protokol kesehatan secara pribadi kita harus terapin. Karena mau nggak mau, karena gini, pandemi ini ya ada. Pandemi ini ada. Sekarang tinggal kita satu mematuhi protokol kesehatannya sendiri. Karena pada saat kita lengah, kita waspada, kejadian di kita oh iya ada ya. Malah itu akan menjadi suatu bumerang bagi kita. Benar sih. Kalau menurut saya pribadi ya lebih baik kita wait and see ya. Corongnya adalah kalau saya kita mengacu ke pemerintah. Karena kalaupun kita mendobrak ataupun kita menabrak lah aturan-aturan pemerintah, banyak kejadian ataupun yang bisa kita lihat. Benar sih. Nah, untuk Omnibus Law ngikutin gak sih Kak? Omnibus Law karena gini, kalau saya pribadi sih melihat itu tadi perspektif orang-orang itu beda-beda. Jadi saya nggak bisa menggiring Manda ke sini, saya nggak bisa menggiring Genta ke sini. Tapi balik lagi, bukan pro pemerintah atau pro kita ya. Jadi yang sudah ditetapkan Omnibus Law itu adalah, yuk kita pahami dulu. Kita mensuarakan, tapi kalau kita tidak memahami, kita sulit. Kondisi sekarang media sosial itu yang kita percaya, ayo banyak sekali
Banyak, Kak. Banyak sekali. Kadang-kadang pemerintah juga menjelaskan ke masyarakat kita sebagai masyarakat rakyat, kadang sepotong-potong gitu. Iya. Terkadang nggak terlalu mendalami berita. Betul. Dan hanya menerima mungkin clickbait dari itu aja sih udah percaya begitu kan biasanya kan. Itu kan rata-rata cuma kayak poin-poinnya aja, nggak ada penjelasan lebih lanjut yang tersebar di internet sekarang ini. Iya. Dan juga kita ya harus lebih selektif lah. Pemerintah di dunia event ini kayak mana, Kak? Untuk sementara sih kalau saya melihat peran pemerintah ada ya. Kita ada wadah, bukan asosiasi ya, tapi kita ada perkumpulan komunitas IO. Terus kemudian di pariwisata sendiri sih pemerintah sudah mulai membantu yang terdampak corona ini, pandemi ini. Kalau masukan dari pemerintah sih bisa kita duduk bareng dengan industri kreatif ini, apa yang bisa kita laksanakan khususnya IO di dalam kondisi seperti ini. Karena kalau sekarang ini kita boleh dibilang tarik ulur, event yang bersifatnya swasta itu kita tidak bisa. Tapi event yang sifatnya government pemerintah mereka bisa. Nah ini kan menjadi suatu pertanyaan ya, bahwa sekarang ini event boleh bilang sekarang ini IO itu tidak diberi ruang untuk berkreasi. Tapi di satu sisi yang slogannya, bukan slogan ya, tapi kadang-kadang kita diomongin ayo terus berkreatif. Tapi nggak dikasih ruang. Kita dituntut kreatif seperti apa? Benar sih, Kak. Sedangkan IO itu boleh dibilang kita mengumpulkan massa satu. Terus kemudian mau nggak mau kita harus bertatap muka dengan orang. Benar. Kadang walaupun kita yang namanya mencapai KPI, kita harus man to man nih, semua protokol kesehatan kita harus tetap patuhi ya. Nah itu tadi diharapkan pemerintah bersinergi lah dengan kita event organisasi di Palembang supaya kita sedikit ada ruang untuk melanjutkan perjuangan ini kali ya, karena banyak sekali kita nggak pungkiri, bukan hanya 06, teman-teman yang lain yang merasakan dampak yang sangat besar pandemi ini. Nah tapi untuk 06 sendiri emang nggak bermain ke arah pemerintahan gitu, Kak? Bermainnya apa? Main kuda-kuda? Enggak, maksudnya kan biasanya event pemerintahan gitu. Untuk saat ini dari awal terbentuk emang kita nggak mengarah ke sana ya. Nggak mengarah ke sana. Event-eventnya nggak mengarah ke pemerintah, tapi bukan berarti kita tidak pernah mengerjakan event pemerintah. Kita pernah 1-2 kita pernah mengerjakan event dari Kementerian Perumahan Rakyat sama Kementerian Kominfo. Oke. Emang kita core-nya tidak ke sana. Nah, lalu kan itu tadi event pemerintahan. Kalau event di luar pemerintahan ada nggak, Kak, event yang sangat berkesan gitu dari buat 06 sendiri? Kalau berkesan sebenarnya semua event itu berkesan ya. Tinggal karena kita melaksanakan event itu, melaksanakan pekerjaan itu totalitas. Benar. Kita mengerjakannya dengan hati, terus kita prepare-nya dengan semaksimal mungkin. Toh misal nanti kita nggak pungkirin juga pada saat event prepare kita udah oke banget, kita udah nggak 3 hari udah nggak tidur. Pada saat hari H tiba-tiba komplainnya tidak yang prinsip. Contoh, mungkin respon juga. Kita 3 hari nih loading nih, mata udah sembab-sembab nih. Tiba-tiba pas hari H asar telat datang. Oke. Itu yang bisa kuping kita merah kan. Saya pernah waktu itu kita lah event saya nggak bisa sebutan brand, loadingnya itu ya 2-3 hari. Saya itu dikomplain, bahkan saya itu di blacklist karena gara-gara asar. Datangnya telat. Nah juga buat teman-teman talent itu minta tolong ya kerjasamanya kepada kita kan. Ya, karena sangat berpengaruh kan. Sangat. Karena kalau 06 itu menganggap talent
bukan talent ya, tapi di dalam tim. Karena mereka hanya aku hanya talent deh, aku hanya band, aku hanya aser, aku hanya ini. Mereka datang saya enak-enaknya mungkin. Persiapannya berbulan-bulan, loadingnya itu bisa berhari-hari. Iya. Oke. Bener sih. Gak sebanding. Karena talent kalau dia telat, mungkin putus batas dia. Tapi kalau kita ke klien, itu kita nggak bisa bakal lanjut kan. Betul. Dan kita dinilai buruk. Yes. Karena hal yang seperti itu. Iya, betul. Kan itu cukup menyedihkan ya. Sangat menyedihkan. Harusnya kan kita udah maksimal nih, dan tiba-tiba dari talent mungkin ini nggak semuanya sih, nggak semuanya, ada beberapa, dan itu juga nggak tahu kita ada hal apa di balik itu. Seperti itu. Tapi memang ada ya Kak, yang seperti itu. Lalu lanjut Kak, ada nggak yang akan dilakukan 06 setelah pandemi ini? Atau udah nyimpen nih unek-unek, nanti 06 gini aja, buat ini aja gitu. Event yang ditunggu gitu. Gak muluk-muluk sih. Karena pandemi ini nggak tahu sampai kapan. Tapi yang jelas kalaupun ini selesai, kita bersyukur tentunya. Yang jelas dunia kreatif kita akan insya Allah akan berjalan normal kembali. Kalau masalah rencana ke depan mau seperti apa, dari 06 sendiri sih, yang penting kita bertahan dulu. Oke. Event yang akan datang ada beberapa, tapi itu tadi kita masih menunggu kondisi. Makanya tadi saya bilang nggak bisa muluk-muluk untuk ke depan mau seperti apa. Kita bertahan aja sekarang, udah oke. Karena kalau berbicara ke depan, ya kita butuh masa depan semua. Tapi kita juga balik-balik kita harus optimis tapi realistis juga. Iya sih harus, karena pertimbangan itu perlu lah. Nah untuk 06 ada kayak misalnya khusus ke otomotif ataupun seperti itu nggak sih Kak? Atau semua ada yang masuk nih? Palu gada kali ya. Jadi event sih kita nggak ada yang namanya spesifik ya. Itu tadi kalau teman-teman yang lain, ada yang event kreator, ada event subkon, ada event pemerintah, apapun itu, yang penting kan kita melaksanakan serius dan kita menjadikan itu suatu pekerjaan yang menghasilkan. Jadi jangan kita subkon nanti diomongin nggak bisa bikin proposal. Terus kemudian teman-teman kreator, konseptor pada saat mereka berhubungan dengan subkon, treatmentnya pasti akan beda-beda. Treatment subkon, treatment konseptor pasti akan beda-beda. Nah di situ kan kita dituntut itu tadi, cara kita maintenance kliennya, cara kita deliver ke tim kita seperti apa. Jadi dia mau event pemerintah, mau event konseptor, mau itu namanya IO konser, ya itu adalah pekerjaan. Jadi nggak ada yang semua harus dijalani seperti itu ya, nggak ada yang dipilih-pilih. Nggak ada. Khusus misalnya kan. Betul. Nggak ada, berarti sama lah seperti kita juga semua. Kalau kalau ada yang masuk ya ambil gitu kan. Kalau ada yang mencoba untuk masuk tapi dipotong ya kita mikir gitu kan. Ya oke, mungkin itu saja Kak Faisal obrolan kita hari ini. Terima kasih Genta, alhamdulillah Manda, ini kesempatan yang baik ya. Mungkin ada motivasi yang bisa dikasih untuk pekerja event sekarang ini. Motivasi sebenarnya banyak ya, bukan dari saya gitu. Tetap semangat teman-teman. Ayo yang di tetap semangat dan terus berdoa. Intinya jaga selalu kesehatan, terapin protokol kesehatan. Benar. Nah karena kita di sini juga tadi udah di depan udah disiapin ada hand sanitizer sama disinfektan. Jadi aman kalau semua tamu-tamu yang datang sini itu udah aman. Ya Allah. Makanya begitu saya lihat datang lihat ini ada. Oke, thank you buat teman-teman. Terima kasih. Genta, terima kasih waktunya. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini bisa menjadi manfaat ya. Benar. Amin. Dengar dan para penonton. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on